sejarah ekonomi itu kan dari mulai dulu tuh Yunani kuno ya, kalau sejarahnya itu ya, peradaban yang dianggap peradaban itu sampai ke abad sekarang ini itu kan saling berkelanjutan gitu ya sejarahnya ya. Cuman kan permasalahannya ketika masuk ke tataran di ekonomi modern itu ada lompatan dari Yunani kuno ke si Adam Smith dan lain sebagainya gitu kan, Thomas Aquinas segala macam. Padahal kan jeda itu kan ada namanya peradaban Islam yang sudah maju juga gitu ya. Kan pada Dark Age di Eropa itu kan Islam sudah maju gitu ya. Cuman masalahnya itu seperti ada gap gitu kan, sehingga ketika pada periode sekarang itu ekonomi Islam itu dianggap suatu hal yang baru gitu ya. Padahal kan itu sebenarnya enggak gitu ya, sudah ada gitu ya. Nah di sini di pohon keterlambatan ekonomi ini lihat di situ ya, ada namanya periode filsafat Yunani ya. Filsafat Yunani 300 sebelum Masehi ya. Kemudian berkembang Islam itu ilmuwan Muslim itu ya pada abad 10-15 Masehi itu filsafat Yunani itu istilahnya dipelihara ya oleh ilmuwan Muslim itu, terutama di teori ekonomi itu. Nah kemudian pada Renaissance di Eropa itu 12 sampai 15 Masehi itu mereka kan sebenarnya kan mengambil ilmunya itu kan banyak dari peradaban Islam ya di Irak dan sekitarnya gitu kan. Nah di sini saya akan mulai dari kajian ilmu ekonomi itu dari mungkin di awal mulai dari Socrates di situ ya perkembangannya. Cuma di sini kalau misalkan bicara tentang ilmu ekonomi itu pasti kaitannya dengan perilaku manusia gitu kan. Bagaimana perilaku manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan. Kemudian misalkan awal itu dia berproduksi subsisten, cuman lama-lama ada kebutuhan lainnya sehingga dia melakukan proses distribusi, kemudian konsumsi dan berkembang di situ ya. Nah, ketika bicara tentang si manusia sendiri sebagai pelaku ekonomi itu, maka erat kaitannya dengan aspek etis di situ ya. Ada namanya perilaku manusia itu dia akan berdampak pada manusia lainnya, gitu ya. Maka bicara tentang ilmu ekonomi itu nggak bicara tentang materi aja gitu. Ada namanya aspek-aspek lainnya. Bicara tentang moral dan lain sebagainya. Nah, permasalahan yang dihadapi sekarang kan bagaimana ketika terjadi pertumbuhan ekonomi pasti ada namanya paradoks ya. Paradoksnya apa? Distribusi kekayaan itu nggak merata di situ. Nah itu kan udah menjadi permasalahan dari misalkan kita mulai dari pembahasan Socrates ya. Di Eropa pun begitu, sama di Prancis itu ya, kaum merkantilis itu kan dia fokusnya pada perdagangan ya. Dia sebagai pelaku ekonomi yang menentukan kemakmuran suatu negara gitu kan, dengan perdagangnya, dengan asumsi bahwa semakin banyak melakukan ekspor ya ke negara lain, maka ada surplus ekonomi di situ yang diperoleh oleh si kaum merkantilis ini atau suatu negara. Maka dengan terus melakukan ekspansi keluar, maka semakin besar surplus ekonomi yang dapat. Dari situ yang kaum merkantilis itu. Jadi sektor perdagangan di situ. Cuma dengan konsep perkembangan ekonomi yang dikembangkan kaum merkantilis ini terjadi paradoks itu ya, bahwa perekonomian itu hanya segelintir orang yang memegang gitu kan tuan tanah dan sebagainya. Nah di sini memunculkan persoalan bagaimana caranya
dulu kan belum sektor pertanian itu yang masih apa namanya sumber produksi itu sektor pertanian. Nah ini di sini terjadi apa namanya dua kelas itu, ada pebisnis dan petani. Nah petani ini seperti apa namanya tidak mendapatkan apa distribusi kekayaan dari apa proses apa namanya kegiatan ekonomi berlangsung. Jadi petani itu seperti dianggapnya sebagai apa ya alat dari uh, alat dari tuan tanah untuk mengelola tanahnya. Dia bukan sebagai subjek ekonomi. Itu juga udah menjadi masalah menunjukkan di apa namanya di periode tersebut ya di Prancis. Maka di sini muncullah kaum fisiokratis ini. Fisiokratis itu kan lebih ke alam ya. Nah, dia menganggap bahwa sebenarnya itu perekonomian itu berjalan ketika ada produksi di situ. Nah, produksi ini dalam artian karena agraria dulu kan. Maka yang menjadi pusatnya adalah si apa namanya petani. Maka petani itu seharusnya dia memegang peranan dalam apa namanya perekonomian di Eropa itu di Prancis ya. Maka disitulah mulai bagaimana petani itu harus menjadi pelaku utamanya atau jiwa entrepreneur itu harus dikembangkan. Karena dengan adanya sisi dengan berkembangnya produksi di sektor petani itu, kemakmuran itu akan menjalar ke sektor distribusi dan sebagainya. Nah itu fisiokratis itu apa namanya sebagai perlawanan terhadap pragmatisme dari mekanisme itu. Nah itu maka muncullah kaum fisiokratis. Mungkin kalian bisa juga baca di bukunya saya menggunakan buku pembahasan di filsafat ekonomi kalangan Michael Dua ya. Ini menarik di sini. Sebenarnya tujuan dari si fisiokratis adalah bahwa si petani ini harusnya menjadi apa namanya subjek pembangunan gitu, sama ya. Masalah di sini kan juga gitu ya, manusia itu rata-rata banyak menjadi objek ya. Nah bagaimana si petani itu menjadi subjek pembangunan juga, dia berkembang dari jadi kan kalau misalkan di ekonomi itu bicara tentang si produksi itu tenaga kerja itu ya seperti alat lainnya gitu ya, bukan sebagai seorang yang memiliki inovasi, yang mengembangkan teknologi dan sebagainya, yang meningkatkan produksi di sektor pertanian pada saat itu ya, bukan sebagai pelaku utama, dia sebagai alat sama dengan modal dan sebagainya. Itu dianggap kaum borjuis itu seperti itu, gitu kan? Nah di sekarang itu enggak ya, bahwa si petani itu adalah aktor utama juga gitu ya. Jadi kan tingkat kesuburan tanah itu enggak cuma faktor yang di apa namanya, atau misalkan si kaum borjuis itu memiliki kelebihan surplus perdagangan surplus produksi di pertanian itu bukan karena tanahnya dari asalnya subur gitu. Cuma kan ada namanya manusia di situ yang mengelola itu ya, yang mengembangkan pertanian tersebut. Ya, petani itu kan manusia yang memiliki inovasi dan sebagainya. Nah, dia apa namanya tentang itu. Itu fisiokratis ya. Nah di sini intinya itu ya, bahwa si petani itu juga sebagai subjek perekonomian. Nah kemudian bisa ke slide selanjutnya. Nah, ini fisiokratis ya. Nah di sini juga kemakmuran rakyat itu bukan masalah argumentasi, bukan masalah alasan ekonomi, cuma juga argumentasi moral di situ ya, kemakmuran itu ya. Nah kemudian lanjut ke yang selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya.
Oh, yang Smith. Physical Smith ya. Smith yang Smith ya. Halaman 3 ya, halaman 3 ya. Oke. Nah, di Adam Smith ya. Nah, kemudian berkembang juga di periode selanjutnya itu adalah Adam Smith ya, klasik sebagai bapak ekonomi modern di sini ya, bahwa kalau misalkan physical practice itu kan fokusnya kepada alam ya, jadi sektor hutan itu menjadi fokusnya di sini ya, bahwa perekonomian itu manusia itu menerima alam itu sebagai ya sudah jadi gitu ya. Jadi dia mengolah alam itu ya. Nah, kemudian di Adam Smith itu berkembang lagi teori yang di sini ya, bahwa kan tidak semua perekonomian itu dari sektor pertanian gitu ya. Ada juga sektor-sektor lain ya. Misalkan di periode modern itu, di periode Adam Smith itu berkembang lagi bahwa pedagang itu tidak bicara tentang apa komoditasnya itu bukan komoditas pertanian. Dia bicara tentang si alat tukar logam itu ya. Sudah berkembang gitu ya, bahwa pedagang itu nggak bicara tentang pertanian, ada namanya perdagangan logam dan lain sebagainya. Atau sekarang itu kan sudah berkembang apa namanya perdagangan bukan komoditas ya, komoditas itu bukan barang dan jasa, cuma sekarang kan sudah pada alat tukar. Itu jadi masalah ya. Neoliberalisme itu di situ ya, akumulasi modal yang terus bertambah. Nah, si Adam Smith itu menganggap bahwa sektor ekonomi itu berkembang di situ ya. Terus bagaimana menanggapi? Nah, di sini pertama ada dua periode di sini ya. Di Adam Smith itu bagi dua ya. Ada namanya masyarakat yang bersahabat ya. Awalnya itu dengan bukunya Theory of Moral Sentiment itu bahwa manusia itu memiliki kebebasan di situ ya. Cuman di situ dia juga memiliki perasaan simpati satu sama lain, sehingga dia akan memiliki masyarakat yang bersahabat atau friendly society. Nah, di sini simpati ini bicara tentang pertama kemampuan psikologis kognitif ya, pengetahuan mengenai psikologi seseorang di situ ya. Dia bisa mengabstraksikan perasaan seorang itu ya, psikologi seorang itu dengan pemahaman dia gitu ya. Kemudian semangat solidaritas sosial, dan ketiga adalah bicara tentang ontologis moral di sini. Sebenarnya Adam Smith itu begitu ya, masyarakat itu sebagai friendly society, kebebasan, cuman dia memiliki perasaan simpati di situ ya. Nah, maka di sini konsep masyarakat yang bersahabat itu adalah dibangun atas dasar kebutuhan fisik dan psikologis. Nah, cuman di sini kan ada aspek fisik materi, ada juga aspek psikologi. Nah, di sini agak bahwa ini nanti menjadi dasar dari mengikut ekonomi kesejahteraan yang sekarang ini ada namanya apa namanya model negara kesejahteraan dan sebagainya. Jadi fisik dan psikologis. Jadi bicara tentang kebutuhan si individunya, itu juga ada aspek psikologisnya. Dia melakukan aktivitas ekonomi itu ya karena ada juga aspek perasaan simpati, atau misalkan ada self interest, ada juga namanya altruism, peduli terhadap lainnya. Nah, kemudian berkembang lagi nih, ini konsep yang masyarakat harmonis ya, harmonis ekonomi itu berjalan harmonis ya. Nah, kemudian dia mengarang lagi buku tentang The Wealth of Nation. Nah, di sini mulai apa namanya pasar bebas itu atau masyarakat pasar itu mulai ada di sini ya dengan buku The Wealth of Nation. Nah, tenaga kerja dalam setahun dalam suatu negara masuk kebutuhan dan kenyamanan para masyarakat setiap tahun, baik dari produksi langsung dari tenaga kerja atau dari apa yang dimiliki negara lain. Nah, di sini muncul bicara tentang konsep masyarakat pasar, ya, bahwa pasar itu menjadi tempat pertukaran barang dan jasa. Ya. Orang yang pertama memasuk kebutuhan, kemudian dia menjadi orang yang memproduksi suatu barang, dia akan memasuk barang untuk kebutuhan orang lainnya.
Ada di dalam konsep pasar. Maka misalkan kita belajar mikro itu di market force itu dan pasar itu, bahwa pasar itu tempat terbaik untuk mendistribusikan sumber daya itu. Ya. Atau misalkan dilihat dari mana, dari keseimbangan itu ada solusi. Nah, di situ kan ada dua solusi menjadi konsep kesejahteraan masyarakat, negara yang sejahtera di situ ya. Sebenarnya itu ya, dia bicara tentang kesejahteraan, cuman di sini fokusnya pasar sebagai tempat terbaik di situ ya. Nah, di sini masyarakat pasar itu terbentuk, ada pembagian kerja di situ ya, spesialisasi di situ ya. Bahwa dengan ada pasar itu pasti namanya pertemuan antara para yang spesialis itu bertemu di situ. Dan juga dengan pembagian kerja itu ada namanya efisiensi di sini. Nah, kata efisiensi itu kan bisa tentang yang paling efisien lah ya, itu pasar ya. Kalau di kita itu sekarang pasal 33 ayat 4 tuh ada kata efisien, berarti itu pasar ya. Berarti masyarakat Indonesia itu bukan milik kolektif lagi budayanya, cuma udah ada namanya pasar individu gitu ya. Kemudian kedua, nilai kerja kebebasan manusia, bahwa nilai kerja kebebasan manusia itu nilai kerja adalah ketika dia bisa lepas ya dari rasa malas dan sebagainya. Itu nilai kerja kebebasan itu ya. Kerja itu kan wujud dari dia melawan kemalasan gitu ya. Nah, kemudian di sini manusia bicara tentang kerja dan nilai kita komoditi di sini ya. Bahwa yang jadi komoditas itu adalah barang dihasilkan dari kerja dia itu ya. Menjadi nilai yang bisa dipertukarkan. Jadi dia menggambarkan pelaku pasar itu. Nah di sini teori tentang kesejahteraan itu dimulai ya dengan pasar sebagai tempat terbaik untuk menuju masyarakat yang sejahtera atau welfare. Nah, cuman di sini jadi masalah adalah bahwa dalam pasar realistis Smith mengatakan bahwa manusia didorong oleh the universal desire to better his own condition. Setiap orang memilikinya untuk mengajukan kehidupan sendiri menjadi lebih baik ya. Itu yang menjadi masalah atau self interest ya. Iya, benar ketika dia memproduksi sebuah barang dilempar ke pasar dan orang membutuhkan, dia akan mendapat imbal hasil yang saling menguntungkan di situ. Cuma ketika sudah pada bicara tentang perusahaan yang bersaing di pasar, maka itu menjadi masalah di situ ya. Maka akan terjadi kekayaan itu sama dengan tahun awal itu akan tulis ya, dia akan terdistribusi kepada kelompok orang kecil ya, kelompok orang di situ. Awalnya bagus ya, bahwa dengan kebebasan itu pasar bentuk mendistribusikan kekayaan dengan baik. Maka masalahnya ketika sudah masuk si lembaga bisnis itu yang tujuannya bagaimana membuat laba, efisiensi produksi dan sebagainya, itu jadi masalah. Di sini ya, atau konsep dasar self interest yang dikembangkan oleh si Adam Smith. Walaupun self interest ini beda dengan self business ya, self interest itu masih ada nilai moral di situ ya. Dia mementingkan diri sendiri, cuman dia akan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ya. Dia produksi sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Sebenarnya intinya itu ya. Cuman kan kadang-kadang konsep itu apa ya? Kalau misalkan bicara tentang ilmu ekonomi itu bukan aspek teknis sebenarnya, aspek praktis gitu ya. Nah, kadang teknis itu udah bagus nih, cuman di prakteknya itu ya jadi penyimpangan di situ ya. Sampai sekarang itu yang jadi masalah ya. Nah kemudian ada juga teori masuk ke prinsip penggunaan di bagian ya. Ini ada John Stuart Mill ya. Dengan buku prinsip politik ekonomi itu, masalah ekonomi merupakan masalah sosial ya. Jadi bicara tentang masalah ekonomi masalah sosial. Di sini dia muncul ketika Robert Malthus menyatakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi itu berkembang, maka itu menjadi tekanan bagi si manusia karena sumber daya lengkap itu. Ya. Misalkan perekonomian tumbuh berkembang, cuma sumber daya itu tetap, maka itu menjadi permasalahan. Nah ini maka
Di sini awal munculnya teori utilitarian ya. Nah, di utilitarian itu kalau di si Adam Smith itu kan berdasarkan permintaan di situ ya. Kalau utilitarian itu enggak ya, dia bicara tentang kesejahteraan itu diwujudkan dengan ketika si produsen terus berproduksi ya tanpa tidak berdasarkan permintaan di situ ya. Apa alasannya? Karena ketika dia produksi yang berlebih, akan terjadi namanya ekses supply di situ ya, sehingga harga itu akan turun dan bisa dijangkau oleh kelompok masyarakat. Ya, maka dengan terus berproduksi, maka disitulah sumber kesejahteraan akan muncul di situ ya, harga yang semakin terjangkau. Dan juga ketika produksi itu tambah, dianggap bahwa banyak orang-orang itu yang mendapatkan dampak positif ya, materi terutama, sehingga dia bisa uang yang dapat dari produksi itu dia bisa belikan untuk barang konsumsi, sehingga perekonomian berputar di situ. Cuman masalahnya ketika harga semakin turun itu jadi masalah ya, jadi namanya harga yang menurun di situ ya. Ini juga tujuannya bagus juga ya, bicara tentang bagaimana mengusahakan kebahagiaan itu ya, atau dengan terus berproduksi akan barang ya. Nah kemudian lanjut lagi Karl Marx ya. Nah, ini yang menjadi yang Karl Marx ya. Coba di Karl Marx itu ya. Slide selanjutnya. Slide 8. Nah, di sini Karl Marx itu berangkat dari kritik terhadap kapitalisme. Atau di mana kapitalisme itu terjadi konsentrasi rakyat pada hanya beberapa kelompok orang di situ ya. Kemudian juga terjadi namanya pemerataan tenaga kerja. Sebenarnya sih tujuannya kita maksud itu bahwa ini harus diperhatikan tenaga kerja ini. Bahwa tenaga kerja itu sebenarnya juga walaupun dia sebagai objek dari perekonomian, cuman ada namanya value di situ ya, ada namanya surplus nilai di situ. Di tenaga kerja, bahwa tenaga kerja itu kan juga manusia gitu ya. Maka harus diperhatikan ini ya. Sebenarnya tujuan itu bagaimana si kaum pemuda ini memperhatikan itu gitu ya. Tenaga kerja itu dia manusia gitu, beda dengan mesin. Cuman masalahnya teori Karl Marx ini jadi seperti perang bukan perang namanya, kayak perang antar kelas gitu ya, antara kaum modal dengan si tenaga kerja ya. Nah, di sini ya, karena si Karl Marx ini menginginkan bahwa cara menghapus polarisasi antara si modal dan tenaga kerja itu dengan adanya revolusi sosial gitu ya. Nah itu lahirlah itu sosialis itu ya. Berarti tujuannya dari fisiokratis Karl Marx ada cara-cara untuk mendapat kesejahteraan di situ ya. Nah maka di sini kan pemikir-pemikir ini kan lahir berdasarkan dimensi tempat dan waktu yang berbeda gitu. Maka kadang-kadang aspek ekonomi tidak bisa bicara tentang aspek teknis saja ya. Ada aspek praktisnya di situ. Yaitu selanjutnya ekonomi slide selanjutnya yang ke-9 ya. Nah, di sini ada namanya sosialis demokrat. Ini yang banyak dijalani di negara-negara Skandinavia di situ ya. Ini jadi pun baik sosial itu ada ketimpangan yang bisa fisik alaminya, ketimpangan politik atau struktural di sini ya. Nah, sosialis demokrat itu mulai berkembang di situ ya. Nah, untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial diperlukan gerakan kooperasi produksi dan konsumsi. Kita membutuhkan gerakan. Nah, di sini yang paling kuat itu sosial demokrasi itu adalah kooperasi. Ada namanya berproduksi secara kolektif di situ. Kalau kapitalis itu kan
one man one vote. Kalau koperasi kan enggak ya. Tergantung kontribusinya di sini. Bahwa ada namanya pemilihan kolektif untuk berproduksi. Maka di sini di negara sosialis demokrat itu sebagai cara yang tepat untuk mendistribusikan kekayaan itu. Ya. Biasanya akumulasi modal itu enggak mengumpul di bagian kecil pemodal atau pemilik modal itu. Dia akan menyebar dengan konsep koperasi. Nah, cuman kan di sini sosialis demokrat itu dia ya berjuangnya nggak perlu kekuatan pemberontakan, ya. Dia secara gradual tanpa batas waktu. Maka di situ di negara-negara Skandinavia itu antara si kaum buruh dan liberal itu ya tetap bersaing, ya. Lebih dominan tuh kaum partai gerakan serikat buruh di situ, ya. Nah, inilah yang menjadi alternatif, ya, negara-negara Skandinavia, kemudian Belanda, Belgia, ya. Itu Jerman Barat juga sebagian, ya, walaupun Jerman juga liberal juga gitu, ya. Nah, ini sosialis demokrat, ya. Buktikan lah, ya, negara-negara Skandinavia itu kan dengan negara jumlah pemerataan itu yang terbaik itu kan di Eropa itu, ya. Nah, slide selanjutnya. Slide 10 ya. Nah, di sini ada nama teori heterodoks, ya. Heterodoks itu kayak dia ngambil, ya, antara dua, ya, antara kapitalis dan sosialis, ya. Nah, di sini ciri-cirinya disebutkan, ya. Teori ini selalu menyesuaikan dengan realitas yang ada di negara berkembang, ya. Bahwa ekonomi itu nggak bebas nilai, gitu. Ada namanya nilai-nilai spiritual, budaya dan sebagainya. Ya. Bahwa di setiap negara itu pasti ada namanya kearifan lokal, gitu, ya. Nah, itu heterodoks ini, ya. Dia menyesuaikan dengan realitas yang ada di negara berkembang. Hingga kondisi di negara Indonesia maju tidak bisa menjadi referensi bagi pembangunan di negara yang sedang berkembang di situ, ya. Kadang kita memaksakan, ya, yang sektor kayak Indonesia itu kan sektor pertanian, ya, karena hiburan dan sebagainya. Ya, itu kan bisa menjadi, walaupun ada konsep industrialisasi, ya, cuman kan jangan otomatis langsung berubah, ya. Ada penyesuaian di situ. Kemudian dari sisi pendidikan juga kan dipertengahan juga dalam nilai-nilai di situ, agama dan sebagainya. Kadang-kadang kan nggak bicara tentang materi, ada namanya dia beribadah di situ, ya. Atau kalau di Islam itu konsep tauhidnya gitu, ya. Atau misalkan di konsep itu self interest itu ada di luar itu, manusia itu melakukan transaksi bisnis, ya, pertama self interest, kemudian altruism ada di situ yang dari itu, ya. Bahwa dia pengabdian kepada Tuhan di situ, ya. Nah, itu kan lebih jauh lagi. Nah, ini teori heterodoks, ya. Nah, ini yang dianggap jadi sesuai, cuman permasalahannya, kelemahannya adalah ini nggak bisa menjadi brand desainnya, karena kan negara-negara yang mengerti ini tuh kayak China, Jepang dan sebagainya itu memiliki kultur yang berbeda. Jadi kan untuk membuat brand design teorinya itu agak sulit. Dia harus menyesuaikan dengan negara-negara yang ada di situ, ya. Nah, di sini dia mengakui terhadap pengakuan terhadap kebudayaan, agama dan nilai lokal. Itu. Kemudian adanya sinkronisasi antara nilai-nilai modern tradisional dan nilai lokal, gitu, ya. Di situ, ya. Jadi pertanian di daerah itu jangan dipaksakan untuk seperti yang ada di misalnya di negara lain dan sebagainya. Dikembangkan di situ, ya. Kayak misalkan di Thailand, ya. Thailand, Vietnam itu yang mana nanti saya pernah lihat di bincang-bincang itu si Andre Wongso itu, ya, bahwa Thailand itu dia mengembangkan sektor pertanian itu dengan apa? Dia mengimpor, ya, bukan mengekspor, ya, masakan khas Thailand dengan membuat Thailand di Amerika dan di Eropa, ya. Vietnam gitu juga, ya. Nah, dia dengan mengenalkan kuliner Thailand itu otomatis kan dampaknya adalah bumbunya itu kan dari mereka di sini, ya. Itu, ya. Dia mengembangkan kearifan lokal itu
yang bisa diterima oleh pasar global di situ ya. Nah itu ya. Maka heterodoks itu di negara-negara Jepang, China, ya, Thailand, ya, Vietnam, ya, itu heterodoks ya. Nah, di sini juga adanya peran penting dari UKM dan LSM lokal di sini. Nah, ini penting di sininya. Maka UMKM itu sebagai gerakan apa namanya? Yang bawah itu yang bisa menggerakkan perekonomian di sini. Itu menjadi hal penting di sini ya. Peran UKM dan LSM lokal. Nah, ini yang berkembang di beberapa negara ya, Asia ya. Korea Selatan juga masuk ke produk. Ya. Lanjut ya. Nah, ada juga model negara kesejahteraan di sini ya. Nah, di sini bahwa pasar bebas itu, laissez-faire itu nggak bisa harus dibatasi gitu ya. Nah, di sini ada peran negara yang luas, ya, bersih dan kredibel atau kuat gitu ya. Pada negara mampu melaksanakan politik redistribusi kekayaan dengan menerapkan pajak progresif. Dan ini negara-negara sama sosial demokrat ini model negara kesejahteraan juga ya. Dengan sistem jaminan sosial untuk seluruh. Nah, kemudian ada namanya terdapat kebebasan pers di politik yang kita percaya. Sebelumnya. Terdapat kebebasan pers dan politik yang luas serta perekonomian pun berlaku mekanisme pasar yang sehat ya. Perekonomian cuman tidak dinegarakan gitu ya. Bahwa ada namanya BUMN cuman dia menerapkan sistem efisiensi sesuai dengan pasar, ritme pasar. Ya. Nah, kemudian pentingnya peran serikat pekerja untuk semua profesi di situ ya. Semua profesi itu harus ada serikat pekerjanya. Nah, kemudian menentukan gerakan koperasi dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan seterusnya. Nah, kemudian operasi finansial dengan berkembangnya bank-bank koperasi ini sama dengan sosial demokrasi dan negara kesejahteraan. Nah, dari beberapa sistem ekonomi yang di atas tadi ada kapitalis, sosialis demokrat, dan heterodoks gitu ya. Maka kita lihat itu ya, bagaimana kinerja dari sistem ekonomi tersebut ya. Nah, di sini bisa kita bandingkan ya dengan bagaimana presentasi pendapatan penduduk 40% termiskin dan 20% kaya terhadap PDB sebuah negara. Nah, kita lihat di negara-negara kapitalis ya, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru ya, bahwa kelompok pendapatan termiskin menerima di bawah 8% itu ya negara ini gitu ya, bahwa Amerika Serikat itu Australia dan Selandia Baru itu ya tidak begitu merata ya untuk distribusi pendapatan ya. Menerima di bawah 18%, 10% yang termiskin. Walaupun standarnya sih nggak begini, maksudnya dibandingkan aja negara-negara yang kapitalis itu bagaimana 40% negara penduduk miskinnya itu dalam menyerap PDB itu ya. Hanya di bawah 18%. Ya. Kemudian bagaimana negara heterodoks seperti Korea Selatan, Malaysia, China, Thailand, dan Singapura. Ini belum ada ininya kajiannya. Ini saya melihat di bukunya di Daman Huri ya tentang politik ekonomi di sini ya. Kemudian negara sosialis demokrat pada saat sekarang ini Cina sudah mulai berkembang, sudah mulai maju lah ya. Malaysia juga udah begitu ya. Yang ketiga negara sosialis demokrat ya, Skandinavia, Belanda, dan Belgia di sini. Nah, kita lihat dari 40% penduduk miskin itu, maka serapan terhadap PDB itu lebih dari 17%. Swedia, Denmark, Belanda, dan Belgia. Nah, kemudian negara Eropa lainnya, ya, sosial demokrat ya, kayak Jerman, Prancis. Maka yang negara-negara kapitalis itu ya di bawah, gitu ya, nggak begitu merata. Nah, di sini intinya sebenarnya kalau kesejahteraan itu kan semua itu bisa menikmati itu, semua sebagai subjek perekonomian. Bagaimana semua bisa berpartisipasi untuk berproduksi, distribusi, dan sebagainya. Itu sistem mana yang tepat? Ya kan berarti kan dari teori itu ya nanti kalau di sini kan kelihatan bahwa
kecenderungan itu yang sosial demokrat atau heterodok ya, karena ya bukti sekarang kan itu yang merata gitu. Cuma, nah kemudian bagaimana Indonesia di situ ya? Kalau kita bicara tentang Indonesia tuh, Indonesia tuh sila kelima ya, keadilan sosial bagus tuh. Konsepnya itu bahwa perekonomian itu dilakukan bersama untuk kemakmuran bersama di situ ya. Maka digunakan dalam pasal 23 di situ ya, atau pasal 27 ya. Kalau itu 27, 33, 34 ya. Ya. Nah di sini prinsip perekonomian adalah berdasarkan kekeluargaan. Besar peran negara untuk mencapai kemakmuran sebesar-besar rakyat bukan orang per orang. Jadi sebenarnya dulu tuh Indonesia nggak bicara tentang pasar ya, nggak kenal pasar itu, bahwa kita ada mengusahakan sumber ini dikelola bersama untuk kemakmuran bersama di situ ya. Prinsip ekonomi itu ada 3 pelaku di situ ya. Sebenarnya ada koperasi yang paling dominan ya, koperasi, swasta dan BUMN. Karena koperasi ini tidak berkembang gitu ya, karena koperasi itu menjadi yang kelas bawah gitu ya. Nah, kemudian dengan tuntutan globalisasi itu mendorong amandemen pasal 33 ini. Ditambah dengan ayat 4 itu bisa bicara tentang efisiensi berkeadilan. Aku udah bicara efisiensi pasti bicara tentang pasar gitu ya. Pasar itu ya liberalisme dianggap sebagai yang pintu masuk dari neoliberalisme, bahwa Indonesia itu udah nggak bisa lagi harus menghadapi realitas globalisasi ini. Maka harus ada namanya efisiensi yang berkeadilan. Maka muncul undang-undang migas, BUMN, perikanan, dan lain sebagainya. Cuman apakah ini menjadi masalah ya? Mungkin bisa iya bisa enggak ya, gimana nanti aja dia. Saya cenderungnya yang heterodoks tadi lebih tepat ya, karena sesuai dengan kultur dari kearifan lokal di setiap wilayah Indonesia gitu ya. Nah kemudian ada juga prospek negara kesejahteraan Indonesia itu adalah pasal 34 memfasilitasi sistem sosial. Ini mirip-mirip dengan negara sosial demokrat, walaupun dengan adanya undang-undang menghasilkan undang-undang BPJS dan sebagainya, walaupun cuma kesehatan tenaga belum aspek lainnya ya sudah ada arah ke sana gitu ya. Cuman intinya di sini kepemilikan harta itu ya kolektif awalnya, kolektif dan individu ya, cuman umumnya kolektif. Mirip sosial demokratis ya, kalau misalkan pencetus ekonomi Indonesia itu kan bermata ya. Dia lebih kembang pada negara-negara Skandinavia seperti Belanda, namanya sosial demokratis. Ya. Itu. Nah, masalahnya di sini, walaupun lihat sistemnya itu sepertinya bagus Indonesia. Cuman masalahnya jadi pelanggaran ya. Udah dari zaman Orde Baru itu pelanggaran terhadap pasal 33 ini. Ya. Contohnya ada pasar modal gitu ya, kemudian undang-undang perbankan dan lain sebagainya itu udah sebenarnya udah melanggar ya. Melanggar Nah kita lihat begini, bagaimana Islam. Nah di Islam itu ada namanya konsep mungkin slide 20 ya, konsep pertumbuhan ekonomi Islam. Bahwa Islam juga kita itu melihat juga ada paradoks gitu. Setiap ada pertumbuhan ekonomi pasti ada namanya ketimpangan di situ. Nah, ini konsep ekonomi Islam itu sebenarnya untuk mengubah paradigma itu ya, bahwa ketika perekonomian itu berkembang, seharusnya semua itu menikmati ya, karena semua itu sebagai subjek ekonomi. Nah, maka dalam konsepsi yang pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan itu ada 3 di sini ya. Pertama ada namanya pertumbuhan sektorial di situ ya. Karena sektor itu menjadi ya produksi itu kan ketika dia diproduksi kan banyak orang yang mendapatkan limpahan rezeki di situ gitu ya. Dan sektor itu sektor yang benar-benar menjadi tujuan utama gitu ya.
Cuman kan permasalahannya Indonesia itu sektor real itu nomor 2 gitu ya. Bahkan sektor keuangan itu lebih berkembang 90% dibanding sektor ini hanya 10%. Sehingga terjadi bubble terus gitu ya, krisis terus gitu ya. Kemudian ada sektor keuangan syariah sebagai penopang. Ibaratnya kalau perekonomian itu sebagai mesin itu seperti sektor itu mesinnya gitu ya. Keuangan syariah itu sebagai pelumasnya sehingga mesin produksi ini mudah untuk bekerja dengan baik gitu ya. Jadi sektor keuangan itu sebagai penopang sektor real gitu ya. Nah kemudian ada juga namanya ZISWAP ya. Itu apa? Itu ya keluaran dari mesin tadi ya, ketika panas dan sebagainya kan sudah keluar asap dan sebagainya, panas dan sebagainya. Maka itu ada namanya konsep zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah ini kalau secara ini sangat bagus itu konsepnya ya. Konsepsi yang tawarkan Islam untuk pertumbuhan ekonomi ya. Mencakup semuanya itu ya. Kalau di liberalisme utilitarianisme itu nggak mengenal tuh asli siswap ya, dia menghindari itu. Semua tuh aspeknya harus dorong untuk aktif pada perekonomian. Konsep karitas itu nggak diterima di situ ya. Sedangkan di itu kalau misalkan dilihat kan mirip-mirip kayak jaminan sosial dan sebagainya kan. Nah, 3 yang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini adalah namanya investable resources, sumber daya yang dapat diinvestasikan. Ini 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada namanya sumber daya yang bisa diinvestasikan, yang bisa dikembangkan di situ. Kemudian ada namanya sumber daya manusia dan entrepreneurship. Nah, di sini UMKM ini ya dikembangkan di situ ya. Entrepreneurship itu UMKM. Ya. Dan yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. Nah, inilah konsep pertumbuhan yang ditawarkan oleh Islam. Ya. Sehingga paradoks pertumbuhan ekonomi itu terhadap konflik antar pertumbuhan ekonomi dan solusi itu bisa nggak berlawanan lagi ya. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka distribusi kekayaan itu juga tersebar di situ ya. Tidak mengumpul pada kelompok orang di situ. Nah, kemudian ketika bicara tentang pertumbuhan ekonomi sebenarnya kan muaranya kan ke kesejahteraan ya. Bagaimana Islam memandang kesejahteraan itu? Ada namanya 4 indikator kesejahteraan dalam Islam ya. Pertama sistem nilai Islam ya. Aspek-aspek ya Islaman di situ ya. Karena ya menjadi tujuan utamanya itu ya sistem nilai Islam. Kemudian kekuatan ekonomi bicara tentang kemandirian di sini ya. Baru harus penguasaan industri dan perdagangan. Kemudian kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Di sini penting ya. Kemudian keamanan dan ketertiban. Nah ini kalau misalkan di tentang kesejahteraan itu, kalau misalkan konsep 4 indikator ini mungkin bisa dilihat di surat Quraisy ya ayat 1 dan 4 itu ya. Nah, itu kan tentang kesejahteraan itu tentang keamanan itu ya. Kebutuhan dasar terpenuhi dan rasa aman di situ ya. Itu yang gambaran dari suku Quraisy ya, ketika dia melakukan perjalanan pada musim dingin kan itu. Ini ketika kesejahteraan itu digambarkan itu. Ya. Kemudian yang menjadi aspek kesejahteraan adalah aspek kedaulatan ekonomi dan aspek kelola teknologi. Nah, ini konsep kesejahteraan. Nah, kita melihat ekonomi Islam itu sebagai apa ya? Apakah dia sebagai ideologi harus yang aspek ideologisnya, atau kita bicara tentang bagaimana kita menarik ya ketika ada penyimpangan distribusi kekayaan yang tidak merata itu bagaimana menyikapinya. Islam itu mengambil posisi yang di mana di situ ya. Kalau saya cenderung bahwa yang penting kan tujuan syariahnya ya, yang dicapai itu ya, harta, apalagi akal, apalagi 4 itu 4 mungkin bisa lihat di bukunya karangan tujuan dari Mekah Syariah adalah melindungi agama, jiwa, harta, turunan akal ya. Itu yang menjadi tujuan sebenarnya. Untuk aspek teknis itu ya bisa menyesuaikan ya, karena kan sesuai dengan
kondisi alam ya dan lain sebagainya. Ini hanya itu yang bisa saya sampaikan ya untuk yang apa konsep kesejahteraan dari sisi pandang umum, universal dan juga keislaman di situ ya. Kemudian Indonesia bagaimana menceritakan tentang kesejahteraan. Begitu aja, ada yang mau ditanyakan nggak ini? Ya, bagi teman-teman